Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, nggih. Nah, masih semangat belajar hari ini? Hari ini kita masuk subtema baru, yaitu subtema 4. Pembelajaran 1 masih di tema 6 tentang energi dan perubahannya. Hari ini kita akan belajar dua muatan, yaitu muatan matematika dan muatan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu nggih, agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya, dimudahkan dalam mengerjakan penugasannya. Sudah siap belajar hari ini? Untuk materi yang pertama adalah muatan matematika. Nah, mungkin ini adalah materi baru bagi anak-anak, jadi silahkan disimak dengan baik, nggih. Materinya adalah tentang mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Nah, jadi suatu bangun datar itu pasti memiliki keliling dan luas. Jadi, apa bedanya keliling dan luas itu? Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Nah, jadi keliling adalah ini, panjang satuan tepian bangun datar. Jadi, panjang sisi atas ditambah sisi kanan ditambah sisi bawah ditambah sisi kiri. Nah, untuk luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Nah, jadi luas bangun datar itu adalah dalamnya. Jadi bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Sisi bangun datar itu tadi sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, sisi kiri, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh. Nah, coba perhatikan ukuran kertas milik Beni dan Edo. Kertas Beni berwarna biru dan kertas Edo berwarna pink atau merah. Nah, di sini kertas Beni jauh lebih besar dari kertas Edo yang lebih kecil ukurannya dari kertas Beni. Kertas Beni lebih besar dari kertas Edo. Tadi nggih yang berwarna biru itu lebih besar dari yang berwarna pink atau punya Edo. Jadi keliling kertas Beni berbeda dengan keliling kertas Edo. Akibatnya luas kertas Beni berbeda dari luas kertas Edo. Nah, di sini juga ada contoh lain. Ini kertas berwarna coklat. Untuk mencari keliling bangun datar ini atau contoh kertas ini adalah di sini menggunakan ukuran tidak baku, yaitu korek api. Nah, di sini korek api batangan nggih. Ini ada berapa korek api? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini adalah korek api yang ditumpuk-tumpuk atau dijejer. Ada 5 batang korek api untuk sisi kanan. Nah, untuk sisi atas ada berapa batang? 1, 2, 3. Nah, untuk sisi atas ada 3 batang. Nah, anak-anak perlu tahu juga jika bangun datar ini sisi yang berhadapan itu panjangnya sama. Jadi, sisi kanan sama panjangnya dengan sisi kiri. Jadi, sisi kiri juga panjangnya adalah 5 batang korek api, sama seperti sisi kanan. Untuk sisi atas sama panjang dengan sisi bawah, yaitu sama-sama 3 batang korek api. Jadi, untuk kelilingnya kita jumlahkan semua panjangnya dan semua sisinya. Jadi sisi atas ditambah sisi kanan ditambah sisi bawah ditambah sisi kiri, atau bisa kita tuliskan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Jadi ini adalah 5 batang korek api dari sisi
kanan ditambah 5 batang korek api dari sisi kiri. Selanjutnya ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Jadi 3 batang korek api dari sisi atas ditambah 3 batang korek api dari sisi bawah. Jadi di sini memang tidak dituliskan atau tidak digambarkan adanya korek api, tetapi secara otomatis bahwa panjang sisi kiri itu sama dengan panjang sisi kanan dan panjang sisi bawah itu sama dengan panjang sisi atas. Nah, jadi dari penjumlahan tadi bisa kita dapatkan hasil 5 ditambah 5 adalah 10 ditambah 3 ditambah 3 adalah 6. Jadi 6 ditambah 10 adalah 16. Nah, jadi untuk keliling kertas berwarna coklat ini atau bangun datar berwarna coklat ini adalah 16 korek api. Itu menggunakan ukuran satuan tidak baku. Nah, itu cara menentukan keliling. Terus selanjutnya bagaimana cara menentukan luas? Jadi, luas itu adalah bidang yang dibatasi oleh sisi luar suatu bangun. Jadi keliling tadi adalah sisi atas ditambah sisi kanan ditambah sisi bawah ditambah sisi kiri. Kalau luas itu adalah ini yang di dalam ya. Nah, jadi di sini misalnya ada bangun atau petak-petak ini nggih dibagi menjadi untuk sisi kiri ini ada 5 petak. 5 petak itu maksudnya 5 persegi satuan. Ini 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, 4 persegi, 5 persegi. Persegi itu sama dengan kotak. Jadi untuk sisi kiri ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk sisi bawah ada berapa petak anak-anak? Ada 4 petak atau 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menentukan luas, jika tadi keliling itu adalah penjumlahan dari semua sisinya, untuk luas adalah perkalian. Nah, untuk materi baru ini, anak-anak jika belum menghafal perkalian, silahkan hafalkan secara mandiri. Perkalian 1 sampai perkalian 10 nggih, agar nanti lebih mudah dalam mengerjakan atau dalam memahami materi ini. Nah, jadi di sini untuk mencari luas bangun ini adalah 5 dikali 4. Itu maksudnya 5 petak ini, 5 petak nggih, untuk yang sisi berdirinya atau sisi kiri dikali 4 petak itu sebagai lebarnya. Lebar bangunnya adalah 4 petak, sedangkan tinggi bangunnya adalah 5 petak atau 5 kotak. Jadi 5 dikali 4 adalah 20. Ini jika anak-anak belum hafal perkalian, tadi silahkan dihafalkan secara mandiri. Seperti itu nggih. Nah, 5 kali 4 itu juga sama seperti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya ada 4 kali. Itu penjabaran dari 5 dikali 4. 5 ditambah 5 adalah 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5 adalah 20. Nah, jadi untuk luas bangun ini adalah 20 persegi satuan. Nah, untuk lebih paham lagi, ada contoh lagi untuk mencari luas. Di sini kita tentukan dulu berapa banyak petak atau kotak dari satu sisi. Kita tentukan di sisi kiri. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak atau 4 petak. Nah, sedangkan sisi bawahnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kotak. Jadi, untuk luasnya adalah 6 dikali 4. Hasilnya 24 atau sama halnya
6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 atau 6 ditambah 6 sebanyak 4 kali, seperti itu. Hasilnya sama-sama 24. Nah, jadi untuk menentukan jumlah petaknya ini, jumlah kotaknya ini dari awal sampai akhir, dari ujung sampai ujung, ujung atas, ujung bawah. Kalau yang bawah, sisi bawah ini dari ujung kiri sampai ujung kanan, seperti itu. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang muatan matematika ini, untuk menentukan luas, silahkan anak-anak kerjakan 4 soal ini. Nah, ini ada nomor 1. Nanti silahkan ditulis berapa kotaknya dulu agar lebih mudah untuk mengalihkan. Berapa kotak sisi kiri, berapa kotak sisi kanan. Nah, nanti dikalikan atau boleh menggunakan penjumlahan yang tadi, penjumlahan berulang. Tapi beda nggih antara luas dan keliling. Nanti anak-anak harus cermat. Menentukan luas sama menentukan keliling itu beda. Di sini perintahnya adalah menentukan luasnya. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Silahkan kerjakan di buku tugas anak-anak. Jangan lupa untuk mencantumkan hari dan tanggalnya. Ya, itu tadi untuk materi 1 hari ini, muatan matematika. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dengan materi barunya. Untuk materi yang kedua adalah materi bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari teks tentang penghematan energi. Nah, anak-anak sudah sering belajar tentang menemukan pokok informasi. Jadi, untuk menemukan pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat teks terlebih dahulu, kemudian menulis ulang atau menulis kembali menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, jadi anak-anak harus membaca teksnya terlebih dahulu agar nanti dapat menemukan informasi yang ditanyakan. Nah, di sini ada teks tentang penghematan energi listrik. Nah, jadi anak-anak nanti bisa stop videonya apabila Bu Guru terlalu cepat membaca, nggih. Anak-anak baca sendiri agar nanti lebih paham tentang isi teksnya. Nah, di sini Lani memiliki lingkungan rumah yang asri dan sejuk. Lani memiliki halaman yang luas. Di dalam rumahnya ditanami seperti bunga dan pepohonan. Lani menyiram setiap pagi dan sore hari. Tumbuhan yang dirawat Lani tumbuh dengan baik. Bunga yang ditanam Lani sudah berbunga. Pepohonan tumbuh tinggi dan rimbun. Adanya pepohonan membuat teduh dan sejuk rumah Lani. Pepohonan membuat udara sekitar menjadi bersih. Udara yang bersih membuat lingkungan menjadi sehat. Lani setiap hari membersihkan rumah. Rumah Lani memiliki banyak jendela dan lubang udara. Setiap pagi, Lani membuka jendela rumah. Jendela dan lubang udara berfungsi untuk keluar masuknya udara. Jendela rumah Lani dibuka sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Rumah Lani menjadi terang pada pagi dan siang hari. Rumah Lani menggunakan jendela sehingga tidak memerlukan pendingin ruangan dan kipas angin. Dengan demikian, Lani ikut melaksanakan penghematan energi. Dengan hemat energi, Lani menjaga kelangsungan sumber energi dan juga hemat biaya. Uang untuk membayar listrik yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Nah, jadi berdasarkan cerita tadi tentang penghematan energi listrik, di sini Lani menceritakan tentang lingkungan rumah Lani dan rumah Lani tentunya. Jadi di sekitaran rumah Lani itu ditanami banyak pepohonan.
ada bunga, ada pohon yang besar. Itu membuat rumah Lani menjadi teduh dan sejuk. Halamannya menjadi teduh dan udara di dalamnya juga menjadi sejuk. Nah, dan juga di rumah Lani itu banyak jendela dan lubang udara yang membuat udara itu keluar dan masuk sehingga udara tetap terjaga kebersihannya. Dan juga ketika Lani membuka jendela akan membuat ruangan yang di dalam rumah itu menjadi terang. Sehingga pada pagi dan siang hari Lani tidak perlu menyalakan listrik. Nah, dari hal tersebut Lani menjaga kelestarian energi listrik atau menghemat penggunaan listrik. Dengan menghemat penggunaan listrik tadi, Lani juga menghemat biaya karena tidak perlu membayar banyak untuk membayar listrik. Nah, dari teks tadi, apabila nanti anak-anak belum paham, boleh dibaca lagi teksnya. Nah, dari teks tadi silahkan jawab 2 pertanyaan ini sebagai tugas kedua hari ini. Sebutkan 2 hal yang dilakukan Lani dalam upaya menghemat energi. Yang kedua, mengapa membuka jendela termasuk penghematan energi? Nah, dari 2 pertanyaan ini silahkan dicari jawabannya berdasarkan teks. Nanti anak-anak salin menggunakan kalimat anak-anak sendiri. Jawab menggunakan kalimat anak-anak sendiri. Seperti itu nggih. Nah, apabila ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan di grup ataupun japri ke Bu Guru. Nanti semoga anak-anak sudah paham dengan materinya dan dapat mengerjakan penugasannya dengan baik. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu nggih. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Ibu tutup, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.